warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi malam terakhir kita bahas tentang mubtada khobar. Sekarang kita bahas tentang huruf jer. Jadi yang kita bahas kemarin-kemarin itu amil, itu yang mubtada. Ini masih tentang amil. Nah, jadi sekarang kita bahas huruf jer. Dari namanya saja huruf jer, berarti huruf jer itu apa? Fungsinya apa huruf jer? Mengkasrohkan. Ya, mengkasrohkan atau mengejerkan. Mengejer itu bahasanya kita. Mengejer. Atau ada bahasa lain itu apa? Kalian tahu nama lain dari jer itu apa? Hopat. Menghofatkan. Jadi hopat sama jer itu sama. Ini jadi bisa disebut dengan huruf hopat atau huruf jer. Huruf jer. Nah, jadi ketika kalian menemukan huruf jer, maka setelahnya itu apa namanya? Setelah huruf jer itu apa namanya? Kan kalau ada fi'il nanti setelahnya itu namanya fa'il. Majrur. Nah, ini nggak ada di sini, tapi untuk pengembangan saja sedikit. Jadi kalau ada huruf jer, setelahnya itu namanya majrur. Jer artinya yang menghofatkan atau yang mengejerkan. Majrur artinya yang dijerkan. Nah, berarti kalau di sini isinya huruf jer ini ya huruf jer yang berapa itu? 20. Berapa? 20. Alfiahnya. Haka huruf al-jarri wa hiya min ila itu. Ah, jadi yang di sini berapa? Min ila an ala fi ruba bikali. Bikali. Min ila an ala fi ruba bi kaf li bikali. Kalau ada huruf yang 9 ini, nah setelahnya ini majrurnya itu pasti berbentuk isim. Yang mana isim itu ketika dia didahului oleh huruf jer atau ketika dia dimasuki oleh huruf jer, maka hukumnya juga harus jer. Contohnya, kalau di sini maka dibaca Zaidun. Ketika dia dimasuki oleh min misalkan, jadinya min Zaidin. Kemudian contoh lain misalkan ila. Min artinya apa? Dari. Min ini artinya dari. Mana tulisnya? Yang penting tahu dah dulu. Min itu artinya dari. Kalau ila ke. Contohnya seperti ilal madrasati. Ila artinya tadi ke. Madrasah itu apa? Sekolah. Kalau ilal madrasati, kalau di sini coba kita kasih contoh yang fi'il fa'il. Zahaba. Zahaba ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Fi'il madi hukumnya mabni. Dan di sini kita kasih fathah. Zahaba. Zahaba artinya pergi. Pergi. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Kita kasih contoh misalkan Zaidun. Fa'il itu hukumnya apa? Rofa. Maka di sini harus dibaca dun. Zahaba Zaidun bisa udah baca. Kemudian ini ila. Ila ini huruf jer. Ketika ada huruf jer, setelahnya itu harus jer juga. Maka di sini kita kasih kasrah atau jer. Maka kita bisa baca sudah Zahaba Zaidun ilal madrasati. Zahaba telah pergi. Zaidun siapa? Zaid ilal madrasati ke sekolah. Baca kita tuh kayak gini. Paham ya? Terus apa lagi contohnya di sini? Selain ila, an apa artinya an?
dari. Seperti kalau kalian di hadis itu pasti banyak anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan, an Aisyah gitu, an Ibni Umar ya, ada an-annya itu ya. An itu ya maksudnya dari, diriwayatkan dari ini. Kemudian ala atas atau di atas. Jalastu atau jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa telah duduk, Zaidun siapa? Zaid alal kursi, di atas kursi. Jalasa fi'il madhi wa fathah, Zaidun jadi fa'il, berada setelah fi'il. Kemudian ala huruf jer, al kursi jer karena ada alanya itu. Kemudian fi artinya apa? Di dalam. Ta'allama Zaidun fil fasli, dengan ta'allama belajar, Zaidun siapa? Zaid fil fasli, di dalam kelas. Rubah ini banyak artinya, tapi saya kasih tahu satu aja. Rubah ini sebenarnya bisa bermakna banyak, bisa bermakna sedikit. Kita contoh yang sedikit saja misalkan. Rubah rajulin. Apa artinya rajulin? Rajul itu artinya laki-laki. Rubah rajulin. Ini harus jer karena ada rubah. Dikit di sini sedikit laki-laki gitu. Kan lebih banyak perempuannya. Nah, ini contoh rubah. Kemudian ba. Ini yang paling seringnya inilah huruf jer ini paling sering keluar itu di dalam kitab. Tapi rubah nggak terlalu sering. Yang sering itu yang selain ini. Ba ini contohnya apa? Kataba. Apa artinya kataba? Menulis. Zaidun siapa? Zaid bil kolami dengan pulpen. Zaid nulis dengan pulpen. Kaf, apa artinya kaf? Seperti anta kal badri. Anta kal badri. Anta ini apa tadi? Kalimat isim ya. Kalimat isim kalau ada di awal kalimat maka jadi mubtada. Tapi kenapa kok nggak dibaca antu? Ini nanti kita bahas di ijaz. Ini kenapa kok tetap anta? Ini nanti yang juga disebut dengan isim mabni. Isim mabni itu nggak bisa berubah. Ya anta tetap anta, sekalipun sebenarnya dia lagi rofa, lagi jer, lagi rofa terserah itu tetap anta. Anta berarti adapun kamu kal badri ialah seperti bos besar. Bukan, badri artinya bulan purnama. Bukan badri yang di sebelah. Saya anta kal badri, kamu mirip badri. Kan enggak kayak gitu kan ya. Anta adapun kamu kal badri ialah seperti purnama, rembulan gitu. Nah, terus itu kaf artinya seperti. Kemudian lam. Lam itu untuk. Kolbi laki. Kolbun ini kalimat isim. Karena isim di awal kalimat jadi mubtada. Kenapa kok dia enggak kolbu? Karena di sini ada ya mutakallim namanya nanti. Kita akan tahu nanti di bab ijaz. Ini bakalan tetap kayak jadi kolbi gitu karena bertemu lagi. Kolbi adapun hatiku laki ialah untukmu. Bukan kamu. Ini kan cowok untuk ini maksudnya. Ini lam ini artinya untuk. Paham? Kemudian kinya ini dia itu jer. Tapi bukan jer yang ini. Ini sebenarnya jernya itu ini kan isimnya juga mabni dia karena apa namanya? Karena dia itu isim dhamir. Kita contoh yang lain saja. Qalbi li hindin misalkan. Li hindin. Adapun hatiku li hindin ialah untuk hindun. Nah, ini jer. Yang mana hindin ini yang disebut dengan majrur. Lamnya ini yang disebut dengan huruf jer. Paham ya? Mudah kan huruf jer ya? Jadi dimanapun kalian menemukan nanti min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali.
Jangan ragu. Kalau sudah ada huruf jer, maka setelahnya itu pasti jer karena disebut dengan majrur. Setiap kalimat isim yang dimasuki huruf jer maka disebut majrur kan ya. Hukum majrur harus dibaca jer kasroh seperti min masjidin. Tapi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang sekarang sekian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.